Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kesempatan kita untuk bisa hadir dalam satu majelis kita belajar bersama. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, juga seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwan fillah jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, tadi kayaknya antum lagi asik sama Ustaz Hamdi. Qadarullah kepotong sama ana. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat antum juga dan juga terutama buat diri saya pribadi. Pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang bagaimana agar kita bisa menjadikan orientasi kita ini adalah akhirat. Karena terkadang dalam kita menjalani kehidupan ini, kita terlalaikan dengan dunia, terlalaikan dengan kemegahan dunia, terlalaikan dengan keindahan dunia, sampai kita lupa namanya akhirat. Padahal masing-masing kita sadar, bahwasanya kita semua ini akan apa? Akan mati. Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan namanya kematian. Kullu bani unsa wa in talat salamatuhu yauman ala alatin hadba'a mahmulu. Seorang penyair mengatakan, sepanjang apapun umur seorang hamba, maka suatu ketika dia pasti diangkat di atas keranda. Oleh karena jamaah SWT, pembahasan pada siang hari ini saya ingin menjelaskan tentang betapa hinanya dunia, betapa rendahnya dunia. Sekali lagi supaya orientasi kita adalah akhirat. Dalam banyak sekali dalam Al-Quran dan juga di hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang betapa rendahnya dunia. Maka kajian pada kesempatan ini saya akan bagi dalam dua tema subjudul. Yang pertama itu saya akan berbicara tentang hakikat dunia. Kemudian di akhir saya akan sebutkan bagaimana sikap kita terhadap dunia itu sendiri. Yang pertama, ikhwan fillah jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami tatkala kita berbicara tentang dunia, ketahuilah dunia ini adalah sementara. Dunia ini tidak kekal. Sudah sementara, bahkan sangat pendek umurnya. Kita hidup di atas muka bumi ini jamaah, hidup dalam beberapa fase. Sebelum kita hidup di dunia ini, sebelumnya kita hidup di masa janin. Yang Nabi menyebutkan, yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malak. Dalam hadis tersebut Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana kehidupan kita dalam janin ibu kita. Setelah masa itu akhirnya kita masuk dalam masa dunia. Dan masa kita hidup di dunia ini tidak panjang, sangat pendek. Nabi SAW menyebutkan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Kata Nabi SAW, umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun. Dan sangat sedikit yang melampaui umur tersebut. Makanya kita dapati rata-rata orang wafat 60 sampai 70 tahun. Bahkan Al-Imam Adz-Dzahabi kalau tidak salah, beliau menyebutkan menurut pengamatan saya banyak sekali orang wafat sebelum mencapai umur tersebut. Artinya mati masa muda. Ini lebih banyak daripada orang wafat di masa tua. Akhirnya artinya saya ingin jelaskan bahwasanya umur kita di dunia ini tidak lama, tidak panjang, hanya sebentar. Kemudian setelah itu kita akan masuk fase berikutnya jamaah, yaitu disebut dengan fase alam barzakh. Allahu alam kita hidup di sana berapa tahun? Untuk melihat orang-orang yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai sekarang yang sudah meninggal belum dibangkitkan, itu sudah berapa tahun? Akan panjang hidup kita di alam barzakh. Setelah itu kita akan masuk lagi dalam satu alam yang disebut dengan padang mahsyar. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Kata Allah Subhanahu wa taala yang satu hari seperti 50.000 tahun, itu sangat panjang. Kemudian kita masuk tahap berikutnya. Nanti pada ujungnya surga atau apa? Neraka. Dan itulah kekekalan jamaah. Makanya dalam hadis disebutkan bahwasanya nanti pada hari kiamat yu'tal maut. Kematian itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kabsyah. Dalam bentuk apa? Kambing
yang kemudian kambing tersebut akan disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kematian itu mati. Kalau kematian itu mati berarti sudah tidak ada lagi namanya kematian. Dan itu akan terjadi pada hari akhirat nanti, surga atau neraka. Ikhwani fiddin, kalau kita banding-bandingkan dunia dengan kehidupan setelah dunia tadi, kita sadar bahwasanya hidup kita di dunia ini apa? Hanya sebentar. Sangat sedikit. 60 sampai 70 tahun. Bahkan tadi saya sebutkan bahwasanya sebagian ulama menyebutkan banyak yang tidak sampai 70 tahun, banyak tidak sampai 60 tahun. Nah, dari sini kita sebenarnya sudah bisa sadar bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Ditambah lagi jamaah, kalau kita belajar bahasa Arab, dunia, kata dunia itu kalau kita kembali dalam bahasa Arab itu namanya dari kata ad-dunu atau ad-dani. Itu sesuatu yang rendah atau sesuatu yang hina. Dari sisi namanya saja kita paham bahwasanya dunia itu adalah suatu hal yang sementara. Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang bahwasanya dunia itu sementara. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, Allah mengatakan mata'un qalil. Dunia itu hanyalah kesenangan yang sementara. Antum mau senang-senang sekarang, belum tentu besok antum senang. Toh antum senang tersebut pasti akan diliputi dengan sesuatu yang tidak enak. Sementara. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dunia itu berbentuk atau Allah sebutkan sebagai zahra, sebagai bunga mawar. Allah berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian palingkan mata-mata kalian kepada orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Allah sebutkan kenikmatan tersebut sebagai apa? Zahra, sebagai mawar. Dan kita tahu mawar itu kan tidak bisa kekal terus-menerus. Memang dia indah, memang dia harum, enak dilihat, tapi dia tidak tahan lama. Beberapa lama nanti dia akan rusak. Ini kata para ulama, dalil bahwasanya Allah mengingatkan kita bahwasanya dunia itu hanya sementara. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan permisalan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tatruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah permisalan kepada manusia tentang kehidupan dunia. Yang Allah sebutkan kehidupan dunia itu seperti air yang kemudian bercampur dengan tanah, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang hijau, kemudian tumbuhan tersebut menjadi kering, kemudian ditiup sama angin, akhirnya hancur tumbuhan tersebut. Kalau kita baca penjelasan para ulama tentang tafsir ayat ini, ada beberapa tafsiran sebagian para ulama, ada yang menyebutkan bahwasanya ini Allah sedang berbicara bahwasanya dunia itu seperti air. Kamu tahu air itu kan dia tidak menetap, dia berjalan terus. Di mana ada turun, dia akan menurun dengan apa yang dia aliri di situ. Demikian juga dunia, kata para ulama. Dunia itu tidak bisa statis, akan berubah-ubah. Sekarang kita senang, besok kita sedih. Makanya seorang penyanyi mengatakan, "Samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim wa lil insani labud athamaniya." Ada 8 perkara yang pasti akan ditemui oleh seorang manusia dan pasti akan berjumpa dengan hal tersebut. Sururun wa husnun, sedih, kemudian sedang dan sedih, wa istima'un wa furqah, kemudian berkumpul, kemudian berpisah, kemudian sehat, kemudian juga sakit, kemudian dulu saya lupa, bahagia atau sedih. Artinya akan berubah-ubah kondisi seorang dalam kehidupannya. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Seperti air. Ada tafsiran lain jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebutkan bahwasanya ayat tadi yang Allah berbicara tentang turunnya hujan, kemudian bercampur dengan tanah, kemudian jebur dengan menumbuhkan tumbuhan, kata para ulama, ini menjelaskan bahwasanya proses semua itu terjadi, itulah dunia. Yang begitu cepat jamaah. Air turun, ketemu dengan air, kemudian jadi sesuatu yang indah, kemudian hilang. Demikianlah dunia, kata para ulama. Allah ingin menjelaskan bahwasanya dunia yang kita cari, mungkin kita lihat, kita senang, kita bangga, hijau, tapi itu semua akan hilang. Entah kita yang meninggalkan dunia tersebut atau dunia itu yang meninggalkan kita. Maka ini jamaah semua taala di ayat surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dunia. Dalam ayat yang lain, contoh misalnya dalam surat Al-Hadid ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad."
Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah laib, hanya permainan. Walahun, lahun itu senda gurau, zina hanya perhiasan, wa tafakhurun bainakum hanya berbangga-bangga di antara kalian, wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan kalian berbanyak-banyak harta dan juga anak-anak. Coba antum baca tafsiran dari ayat ini seperti Al-Imam Qurtubi rahimahullahu taala. Beliau sebutkan ayat ini menjelaskan tentang proses kita sebagai manusia, jamaah. Dari satu fase ke fase berikutnya. Allah mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ib." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanya permainan. Ini tatkala kita masih dalam masa kecil, jamaah. Kita masih masa bocah, ya, orientasi kita punya main aja terus, pengennya main terus. Masuk fase berikutnya lahun. Kata para ulama ini masa remaja. Bersunda gurau dan seterusnya. Kemudian masuk fase berikutnya zina. Fase bergaya. Ya, kita berusaha pokoknya yang jadi paling keren lah. Itu kita sebagai manusia. Kemudian masuk fase berikutnya mungkin ini fase 40-an sudah mulai matang. Wa tafakhurum bainakum. Berbangga-bangga. Apa berbangga? Bangga. Makanya realita yang terjadi di masyarakat kita kalau lebaran kan biasanya begitu. Pamer-pameran apa? Pamer-pameran apa yang dimiliki. Bahkan sebagian orang ada yang sampai ngutang katanya, nyewa iPhone. Kemudian Allah menyebutkan terakhir wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ini mungkin sudah fase 50-60 tahunan. Itu saling nanya, anakmu berapa? Cucumu berapa? Sudah punya apa aja? Saling berlomba-lomba apa? Pamer-pamer banyak-banyak apa? Harta. Ikhwan fillah jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua dalil yang saya ingin sebutkan bahwasanya Allah ingin menjelaskan bahwasanya dunia itu hanya apa sementara. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dunia ini hanyalah senda gurau dan juga permainan. Maka ini hakikat pertama yang harus kita tanamkan dalam hati kita, jamaah. Dunia sementara. Kalau kita bicara tentang sementara, jamaah, entah kita yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kita. Oke lah, dunia masih ada, tapi kita bisa jadi sudah nggak ada. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, dunia yang kita punya, harta yang kita punya, jamaah, itu yang kita pakai sebagai baju, sama harta yang kita makan, sama harta yang kita sedekahkan. Adapun harta yang di ATM, jawab punya siapa? Belum tentu punya kita. Itu simpan uang di ATM berapa, 100 juta, itu mati sekarang. Sekarang punya siapa? Punya waris, harta waris. Oke, antum masih hidup, tahu-tahu bank meledak, uangnya hilang, antum minta sama siapa? Belum kita pegang. Yang kita pegang itu yang kita makan, yang kita pakai, sama yang kita apa? Sedekahkan. Maka dari sisi ini kita bisa ambil dari dua sisi dunia. Dari sisi dunianya dia bisa meninggalkan kita, atau sisi satunya kita bisa meninggalkan apa? Dunia. Ini menjelaskan bahwasanya dunia itu apa? Sementara. Yang kedua, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dunia yang berikutnya yang saya ingin sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Dunia itu Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita sebagai bahan ujian. Sebagai apa? Ujian. Dan banyak sekali dalilnya. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi lagi ayat ke-7, Allah berfirman, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami jadikan apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai zina, sebagai perhiasan. Tujuannya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji manusia itu sendiri, siapa yang terbaik apa amalannya. Berarti jamaah, semua kebaikan di atas muka bumi ini, bahkan keburukan juga. Orang kita terkadang merasa diuji kalau kita lagi mendapatkan keburukan. Padahal kebahagiaan, kesenangan juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa akan merasakan namanya kematian, dan kami jadikan kebahagiaan dan juga kesedihan itu sebagai apa? Fitnah, sebagai ujian. Nah, kita ini terkadang baru merasa diuji kalau kita sedang susah. Kita lupa kalau kita sedang senang, kita sedang bahagia, kita sedang lapang, kita pun juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah jadikan semua perangkat di atas muka bumi ini sebagai apa? Ujian. Mau bersyukur ataukah tidak. Dan ingat Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berusaha menjadi hamba yang sedikit itu.
Makanya banyak sekali orang tatkala diberikan kemudahan, dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau antum diuji dengan kesusahan, bersabar. Mudah-mudahan itu yang terbaik buat antum. Karena bisa jadi kalau antum diuji dengan kesenangan, itu bablas. Dan terjadi banyak seperti itu jemaah. Maka masing-masing menerima ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra syakara, wa in asabathu dharra sabara, wa kana khairan lah. Kata Nabi SAW, sungguh menakjubkan kondisi seorang mukmin, semua perkaranya baik, kata Nabi SAW. Kalau dia ditimpa dengan musibah, dia bersabar. Kalau ditimpa dengan kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dunia itu sebagai apa? Zina, sebagai perhiasan untuk menguji manusia. Di antara dalil yang lain yang menjelaskan bahwasanya dunia ini sebagai ujian, ayat yang tadi kita baca juga dalam surat Thaha ayat 131, Allah berfirman, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian palingkan pandangan kalian kepada orang-orang yang telah kami berikan kenikmatan kepada mereka. Itu kenikmatan, kata Allah, zahratal hayatid dunya, hanya bunga mawar dari kehidupan dunia. Kemudian Allah sebutkan dia selanjutnya, linaftinahum fi, agar kami menguji mereka dengan perhiasan tersebut, dengan kesenangan tersebut, dengan kebahagiaan tersebut. Berarti ini dalil juga. Tadi kalau orang dapat kesenangan, berarti dia sedang apa? Diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah pernah tanya di sini jamaah, siapa tahu antum berubah. Antum mau diuji dengan kekayaan atau diuji dengan kesusahan? Kata Nabi SAW bahwasanya orang yang paling banyak selamat itu orang diuji dengan apa? Kesusahan. Makanya di surga banyak orang-orang miskin yang masuk surga. Kalau saya tanya antum masuk mana? Diuji dengan kemiskinan atau dengan uji kekayaan? Itu masih ngeyel. Berarti saya tanya lagi. Kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa apa? Milih. Khonifitin jamaah, semoga dirahmati Allah SWT. Selanjutnya, di antara dalil yang menjelaskan bahwasanya dunia itu hanyalah ujian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fidda wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dia jadikanlah rasa indah kepada manusia itu hubbus syahwat, mencintai syahwat, kemudian juga cinta wanita, anak-anak, harta-harta. Allah sebutkan kenikmatan-kenikmatan. Kemudian di akhir menyebutkan dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat kembali yang baik. Di sini Allah menyebutkan memang benar-benar kita itu diberikan kecondongan kepada apa? Dunia jamaah. Mungkin dalam hadis Nabi SAW menyebutkan inna dunya hulwatun khadira. Sesungguhnya dunia itu manis dan juga apa? Hijau. Makanya ada istilah apa? Rumput tetangga lebih hijau. Mungkin dari hadis ini bisa jadi. Sengaja dibuat manis dan juga apa? Hijau oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya mata kita ini diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mau melirik itu atau tidak. Ikhwan fillah, ini hakikat kedua yang bisa harus kita pahami. Yang pertama tadi apa sebagai apa? Sementara, kemudian kedua apa? Dijadikan sebagai ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah Subhanahu wa taala di antara dalil juga yang mirip-mirip. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin wa kana arsyu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan juga menciptakan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari, wa kana arsyu 'alal ma', kemudian arsy Allah itu di atas air, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Ikhwan, kita kalau baca ayat-ayat tadi Allah menyebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini sedikit faedah disebutkan oleh para ulama. Ini berarti kita memang benar-benar dituntut sama Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya meskipun sedikit tapi harusnya kita dalam konsisten ibadah terus. Karena sebagian orang dia lebih condong kepada banyaknya suatu ibadah kemudian berhenti. Misalnya ada orang-orang hijrah, misalnya baru-baru hijrah
Kemudian dia dengar motivasi dari ustadznya, harus begini, harus begini, harus begini. Oke, dia kerjain. 2 hari, seminggu, sebulan, habis itu libur. Saking banyaknya, kenapa dia tidak mampu dengan belum siap iman dia untuk menjalankan ketaatan yang berlebihan. Makanya Nabi SAW menyebutkan beribadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Alaika ma tutiqun. Beribadahlah sesuai dengan kemampuan kalian. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Kata Nabi SAW, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang sedikit yang konsisten meskipun sedikit. Kenapa? Yang sedikit-sedikit itu karena kita untuk mengisi hari-hari kita untuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti konsisten keibadahan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita saking semangatnya akhirnya kita banyak beribadah akhirnya lupa libur. Contoh misalnya saya sering contohkan ada orang-orang yang semangat beribadah hanya di bulan Ramadan. Dia sedekah 5 juta di malam 27. Habis itu libur setahun. Asal antum 10.000 sehari daripada 5 juta cari malam Lailatul Qadar, ternyata malam Lailatul Qadarnya malam 23. Ini tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai faedah jamaah bahwasanya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita tidak panjang. Inilah hakikat dunia yang harus kita tanamkan sekali lagi. Kalau tadi kita baca-baca ayat, kita bisa menyimpulkan ada 3 hal. Yang pertama, dunia itu sementara. Kemudian dunia itu benar-benar dibikin indah sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dijadikan sebagai zina, perhiasan. Terus kita juga diberikan kecondongan kepada dunia. Kemudian ketiga, ternyata dunia itu dijadikan sebagai apa? Ujian. Sebagai bahan ujian oleh Allah kepada kita. Akhwani fiddin, terus gimana sikap kita terhadap dunia tersebut? Berarti apakah kita nggak boleh nyari dunia? Apakah nggak boleh jadi orang kaya? Para ulama tatkala mereka berbicara tentang dunia jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka menyebutkan bahwasanya boleh kita sebagai seorang muslim untuk mencari dunia. Bahkan sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Tapi jadikan dunia tersebut sebagai sarana untuk mendapatkan apa? Akhirat. Jadikan wasilah. Karena percuma kalau kita punya harta banyak, tapi kita tidak jadikan sebagai wasilah, itu kita sebutkan. Entah kita yang ninggalin harta tersebut, atau harta tersebut yang meninggalkan kita. Makanya dalam Al-Quran Allah SWT itu mencela orang-orang yang menjadikan dunia itu sebagai tujuan. Allah mencela orang-orang yang pintar terhadap dunia, tapi bodoh sama perkara agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka kalau sudah perkara-perkara dunia mereka semangat. Tahu mereka. Tapi untuk perkara akhirat mereka lalai, tidak mau belajar. Maka itu kata para ulama, dalil bahwasanya Allah mencela orang-orang yang sangat pandai dengan dunia tapi bodoh dalam masalah apa? Akhirat. Kita lihat ada orang-orang yang mungkin detailnya udah tinggi, doktor, profesor. Tapi kalau disuruh baca Quran belum tentu bisa. Maka ini suatu hal yang menyedihkan. Bagaimana nanti dia ketemu sama Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah, dia tidak bisa baca Quran. Sedangkan kita diperintahkan untuk banyak-banyak baca apa? Quran. Masing-masing yang masuk materi seperti sendiri. Kita hidup di dunia tadi saya katakan tidak sebentar, kita harus cari prioritas. Kajian banyak jamaah. Apalagi di Jakarta. Tapi antum harus cari kajian-kajian yang prioritas untuk antum. Oke, sekarang saya belajar sholat belum benar. Sudah cari kajian sholat. Oke, sekarang saya mungkin mau belajar fikih muamalah karena saya bidang dalam fikih muamalah. Belajar fikih muamalah. Mau pergi umrah, belajar manasik. Pokoknya belajar sesuai dengan prioritas kita. Jangan belajar nggak terarah, nanti antum sayang umur pendek tapi tidak dapat ilmu yang maksimal. Maka jadilah orang-orang yang bisa mengenal mengenal agama sehingga hidup antum terarah jemaah. Kalau hidup antum terarah, antum akan terarah untuk meninggalkan apa? Dunia. Ikhwani fiddin, di antara juga dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak tercela kita mencari dunia kalau kita jadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan dunia, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan carilah
rizki dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan akhirat kalian. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Tapi jangan lupa bagianmu untuk apa perkara dunia. Artinya boleh kita cari dunia sebanyak-banyaknya. Kaya, tapi jadikan sekali lagi wasilah sebagai apa? Untuk mendapatkan akhirat. Luar biasa jamaah kalau kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum berkaitan dengan dunia. Ajib. Di antara kisah yang sangat menakjubkan, kisah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad radhiyallahu taala anhuma. Yang mana Abdurrahman bin Auf hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah sebagai kaum muhajirin, kemudian dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada persaudaraan di situ. Maka Sa'ad pun memberikan hartanya kepada siapa? Abdurrahman bin Auf. Dia bilang apa? Saya punya harta ini banyak, kau setengah saya setengah. Luar biasa. Kau setengah apa saya? Setengah. Di sini ada yang bisa begitu jemaah? Kau setengah saya setengah. Kalau kita bilang apa? Rezeki anak soleh. Abdurrahman bin Auf nggak terima. Abdurrahman bin Auf bilang, mana pasar di sini? Saya mau berdagang di sana. Ditunjukin di sana ada pasar Koinuko, pasarnya orang-orang Yahudi. Dan benar, tatkala Abdurrahman berbisnis di sana, akhirnya dia bisa dapat keuntungan. Kalau kita berbisnis di pasar Yahudi, kita ketipu. Abdurrahman bin Auf enggak. Bahkan saking jagonya beliau bisnis, kata para ulama, kalau dia gali tanah itu jamaah keluar emas. Kenapa? Saking jago berbisnis. Ikhwan fillah jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Al-Qur'an banyak sekali perintah syariat kita untuk kita berinfak. Allah mengatakan misalnya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, berinfaklah atas apa yang Allah berikan kepada kalian. Dalam ayat yang lain juga Allah perintahkan kita untuk memberikan makan kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Allah mengatakan wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini Allah berbicara tentang para sahabat yang mereka memberikan makanan kepada orang-orang miskin dan juga anak yatim dan juga orang-orang yang tertawan. Ini semua dalil bahwasanya kita benar-benar disuruh cari harta. Disuruh cari harta untuk menjalani kehidupan kita dan juga sebagai wasilah untuk mencari apa? Akhirat. Makanya para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang orang yang bekerja, kalau dia niatkan untuk kehidupan akhirat, maka dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi pernah jalan bareng sama para sahabat, kemudian ada seorang dia kerja sangat giat. Kemudian para sahabat menyebutkan, ya Rasulullah, ini kalau orang dia pakai buat jihad ini kayaknya bagus maksudnya. Coba sayang kenapa dia cuma pakai buat seperti ini? Ahsan dia pakai buat jihad. Kata Nabi SAW, ini dia kerja kalau dia niatkan untuk anaknya, fahuwa fisabilillah. Dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini kalau dia kerja dia niatkan untuk kasih makan orang tuanya, fahuwa fisabilillah. Berarti dia sedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyebutkan, ini orang kalau kerja untuk dia kasih makan istrinya, fahuwa fisabilillah. Berarti dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini kesimpulan para ulama menyebutkan kalau kita kerja, kita cari uang, kemudian kita pakai untuk kehidupan, untuk mendapatkan akhirat, itu semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah menyuruh kita untuk cari rezeki. Fantashiru fil ard kata Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh bersebar untuk mencari apa? Karunia Allah Subhanahu wa taala. Wabtagu min fadlillah. Bertebarlah kalian untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini dalil sekali lagi boleh kita mencari apa? Dunia, tapi jangan jadikan tujuan, tapi jadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat. Dalam Al-Qur'an juga jemaah, Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang berdagang. Allah memuji orang yang berdagang, tapi syaratnya tidak lalai dengan perdagangannya tersebut. Allah menyebutkan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mereka tidak terlalaikan dengan perdagangan mereka, wala bai, dan juga jual beli mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang yang dipuji sama Allah Subhanahu wa taala itu orang yang bekerja sekaligus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan diam. Ada orang-orang yang salah persepsi, yang mereka mengatakan udah kalau rezeki datang dari Allah, kita diam aja pasti datang. Pasti apa? Datang. Enggak lah. Kita disuruh untuk bekerja, kita disuruh untuk berikhtiar. Makanya sering katakan syarat tawakal itu ikhtiar. Kita nggak bisa tawakal kalau kita belum ikhtiar. Antum tawakal doang, diam, nggak bakal dapat.
Antum mau makan, antum mau kenyang kan harus makan ya tidak? Antum mau punya anak harus menikah. Gak mungkin antum diam-diam tahu-tahu pengen punya anak. Antum mau belajar harus apa? Antum mau pintar harus apa? Belajar. Gak ada namanya ilmu laduni. Diam jadi wali. Wali murid. Gak ada. Semuanya harus ada proses akhdul asbab. Kalau ikhtiar itu kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab akhdul asbab, ngambil sebab. Baru setelah itu tawakal. Ihris alama yanfa'uk wasta'in billah. Berusahalah mencari apa yang bermanfaat untuk dirimu, kemudian minta tolong sama Allah. Makanya antum jangan suudzon kalau ada orang nasihatin tawakal akhi. Antum suruh tawakal. Tawakal itu sudah include sama apa? Ikhtiar. Berarti dia sedang mengatakan akhi, ikhtiar terus apa? Tawakal. Maka ini jamaah semua ta'ala dalil-dalil Allah memuji orang yang apa tadi? Bekerja sekaligus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat prakteknya juga Pak jemaah. Sebagian ulama menyebutkan orang yang bekerja mencari harta justru mereka mengikuti para anbiya. Para apa? Anbiya. Nabi Nuh bekerja jemaah. Nabi Daud bekerja. Nabi Musa bekerja. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bekerja. Mereka tidak minta-minta. Mereka bekerja untuk mencari kehidupan, untuk wasilah mereka untuk mendapatkan apa? Akhirat. Allah Ta'ala alam. Hal kedua jemaah yang semoga dirahmati Allah SWT, yang sikap kita terhadap dunia. Tadi yang pertama saya sebutkan bahwasanya kita jadikan dunia itu sebagai sarana. Kata para ulama, kalau benar kita mau cari dunia, maka carilah secukupnya. Cari apa? Secukupnya. Nggak ada contoh yang paling sempurna yang kita bisa contohkan bagaimana sikap terhadap dunia kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah mengatakan, "Mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Kata Nabi SAW, apa urusanku dengan dunia? Saya ini di dunia hanya seperti orang yang sedang rakib, sedang berjalan, sedang bersafar, istadalla tahta syajaratin, kemudian istirahat di sebuah pohon, thumma raha wa tarakaha. Kemudian istirahat sebentar, kemudian apa? Pergi. Kalau kita baca dengan para ulama, berarti dunia ini seperti pohon yang disinggahi oleh Nabi Muhammad SAW. Analoginya antum safar, antum misalnya orang Surabaya lah, antum lagi di Jakarta, antum mau pulang kampung ke Surabaya, terus singgah kemana? Rest area. Misalnya singgah di mana? Tegal. Apakah antum mau bikin rumah di situ, di Tegal? Enggak lah. Kita di situ sebentar aja paling buat selesaikan hajat kita, makan sebentar, terus jalan. Karena tujuan kita apa? Surabaya. Demikian juga layaknya dunia seperti itu dipersepsikan oleh Nabi SAW. Kita di dunia ini nggak lama. Maka kalau mau nyari sesuatu yang bisa kita pakai, ya secukupnya. Makanya kita tahu Nabi SAW itu adalah orang yang paling apa? Zuhud, luar biasa. Disebutkan bahwasanya Nabi itu kalau berjalan, kalau berkendara beliau naik himar. Beliau naik apa? Himar. Beliau mampu tidak naik onta jemaah? Mampu. Kalau beliau mau minta tinggal dikasih sama para sahabat. Kalau beliau mau naik kuda bisa dikasih. Tapi beliau terkadang naik himar. Kenapa beliau ingin dekat sama apa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Zuhud. Rumah beliau kecil. Saking kecilnya kalau mau sholat harus menyentuh kaki apa? Istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Antum rumah kamar berapa jemaah? Salat malam tidak. Padahal Nabi yang mengatakan arba'un minas sa'adah. Ada 4 yang mendatangkan kebahagiaan. Al-mar'atus salihah wal maskanul wasi wal jarus salih wal markal buhani. Yang berkaitan dengan dunia, Nabi sebutkan sini ada 2. Maskanul wasi, rumah yang apa? Yang apa jemaah? Yang luas, bukan yang tinggi, tapi luas. Kemudian al-markabul hani, kendaraan yang apa? Yang nyaman. Tapi Nabi tidak praktekkan ini. Saya ulang jemaah, Nabi menyebutkan ada 4 hal yang mendatangkan apa? Kebahagiaan. Salah satunya rumah yang luas, kemudian yang kedua apa tadi? Kendaraan yang nyaman. Saya tanya, rumah Nabi luas tidak? Kecil. Kendaraan Nabi naik himar tadi. Berarti dengan posisi seperti ini juga bisa mendapatkan kebahagiaan. Tergantung bagaimana persepsi kita terhadap dunia itu sendiri. Benar, rumah yang luas itu mendatangkan kebahagiaan. Tapi rumah yang kecil juga bisa mendatangkan kebahagiaan. Benar,
Naik mobil mahal bisa nyaman. Tapi naik mobil yang tidak mahal. Kalau kita persepsikan ini, kita qanaah dengan hal tersebut, kita bisa bahagia. Saya katakan Nabi yang sendiri yang mengatakan, tapi Nabi tidak praktekkan. Kenapa? Nabi yang mengajarkan kita bahwasanya kita itu harus hidup apa? Zuhud. Jadi masalah jamaah, kita semakin ngaji, kita semakin mewah. Ya, kalau mewah buat kita sendiri, oke lah. Kadang-kadang dipamer-pamer. Berarti ada yang salah. Harusnya kan kita ngaji, kita semakin zuhud, semakin jauh, semakin tidak lihat sama dunia. Orientasi kita pokoknya apa? Akhirat. Ya masing-masing lah. Tidak jamaahnya, saya juga, kita masih orientasi dunia. Kita harus introspeksi diri. Jadikan dunia ini sebagai apa tadi Pak? Wasilah. Maka kalau cari secukupnya. Toh kalau kita mau cari banyak, jadikan ke poin pertama tadi apa? Wasilah. Jangan sampai terpesona sama dunia jamaah. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dari ayat yang sudah kita hafal semua. Allah berfirman, Alhaakumut takatsur. Kata Allah Subhanahu wa taala, bermegah-megahan dengan banyak-banyaknya harta itu melalaikan kalian. Dan itu tidak akan pernah berhenti, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum enggak sadar, kita enggak sadar, enggak akan pernah berhenti. Kapan berhenti? Tatkala ditarik paksa sama Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian menziarahi apa? Kuburan. Dan ini selaras dengan sabda Nabi SAW. Lau kana li bani Adam wadiyan min dhahab labtagha thaniyan. Seorang hamba kalau dia punya emas satu lembah, dia akan cari lagi lembah yang kedua. Kalau dia punya lembah kedua, apakah sudah cukup? Enggak. Dia akan cari lembah yang ketiga. Fala yamla afahu. Tidak akan ada yang bisa memenuhi mulutnya sampai pasir masuk ke dalam apa? Mulutnya. Artinya ditarik paksa sama Allah SWT, suruh berhenti baru berhenti. Maka jangan sampai dalam fase seperti ini jemaah. Sebelum masuk fase itu, sadar-sadar bahwasanya dunia ini sementara. Atau kalau mau cari dunia sebanyak-banyaknya, habiskan untuk apa? Akhirat. Pakai untuk bersedekah, pakai untuk fakir miskin, bantu untuk dakwah. Pahalanya besar jemaah. Nabi menyebutkan, idza matal insan inqata anhu amalu illa min thalath. Kalau seorang anak Adam telah wafat, maka terputus semua amalannya kecuali 3. Salah satunya kata Nabi, sadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Antum cari peluang-peluang yang antum punya. Kalau antum punya harta, antum cari peluang-peluang. Contoh misalnya jemaah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika di kota Madinah, kaum muslimin tatkala itu mereka butuh air. Dan di situ ada sumur namanya sumur rumah. Sumur apa? Bukan rumah, tapi memang namanya rumah. Maka Nabi sarankan sama sahabat yang punya sumur itu, kalau kau mau biha, kau kasih sedekah, kau dapat surga. Kata sahabat ini, dia minta uzur, ya Rasulullah, ini cuma satu-satunya mata pencarian saya. Bukan cuma saya saja, bahkan keluarga saya. Karena tatkala itu dia jual air satu ember itu satu birkah dengan satu mut kurma. Kata dia, saya nggak bisa jual Rasulullah. Ini mata pencarian saya satu-satunya juga keluarga saya. Kalau saya mungkin masih bisa saya jual, tapi keluarga saya. Didengar sama Utsman. Akhirnya apa? Nabi pergi, Utsman datangin tuh orang. Kau jual berapa? Ternyata kalau tidak salah dia jual 35.000 dinar, pokoknya besar. Dia beli, kemudian dia datang kepada Nabi Rasulullah. Kira-kira kalau saya beli itu sumur, saya dapat janji nggak yang kau janjikan sama orang itu? Itu surga maksudnya. Kata Nabi, "Naam." Iya. Kata Utsman, Rasulullah, saya sudah beli. Sekarang saya kasih kepada apa? Kaum muslimin sebagai apa? Wakaf. Sampai sekarang sumur itu masih ada jamaah. Luar biasa. Maka kita sebagai seorang mukmin harus cerdas-cerdas cari peluang. Apa yang kita bisa masuki, antum masuki. Terutama jamaah kalau antum pengen mencari pahala yang sangat besar, dijelaskan oleh para ulama, dakwah. Apa? Dakwah. Dan antum jangan pikir dakwah itu cuma dapat pahala yang ngomong aja. Justru yang ngomong ini yang repot jemaah. Bisa kita ria. Antum dari belakang antum support. Antum gak kelihatan lebih selamat. Kita yang bicara ini justru gak selamat. Bukankah antum dengar juga Nabi SAW menyebutkan awwalu ma tusa'aru bihimun nar. Orang yang paling pertama dilemparkan dalam api neraka jahanam siapa? Siapa jemaah? Ustadz. Ustadz yang ngajar ilmu, belajar supaya dikatakan sebagai apa? Alim. Kita ini terancam jemaah. Antum juga terancam. Yang kedua siapa? Donatur kata Nabi SAW.
Dengan saya terancam, itu juga terancam. Kalau donaturnya enggak benar, kalau tidak ikhlas, sedekah supaya dikatakan sebagai orang apa? Donatur hebat, hati-hati. Maksud saya, peluang besar itu dakwah. Bayangkan Nabi menyebutkan, barang siapa yang mengajarkan sesuatu hal, kemudian diamalkan oleh orang lain, maka orang yang mengajarkan itu mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan. Dan rel ini kata para ulama, sekali lagi tidak hanya sang pembicara. Apapun yang dimasuki oleh orang dalam rel dakwah, insya Allah dia dapat bagian dari dakwah tersebut, dari pahala tersebut. Maka antum yang mungkin jago media masuk, jadi tubar flyer up masuk. Pokoknya cari peluang lah, supaya kita bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Ikhwan fillah, yang ketiga, yang terakhir yang saya sampaikan, sikap kita dalam dunia. Yang pertama tadi saya ulang, jadikan sebagai sarana. Kemudian yang kedua, kalau kita mau cari dunia pun cari secukupnya. Yang terakhir jamaah, manfaatkan umur sebaik-baiknya. Artinya manfaatkan kesempatan yang ada. Ini berangkat dari sebuah kisah dari Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Ada Fudail bin Iyad pernah ketemu seorang jamaah umurnya 60. Fudail tanya sama dia, "Kam atat alaik?" Berapa umurmu? Kata dia, "Situna sana." Umur saya 60. Kata Fudail, "Fa anta mundu sittina sanatan tasiru ila rabbik tushiku an tablugh." Berarti kau nih Pak, selama ini sudah berjalan menuju Allah selama 60 tahun. Bentar lagi nyampe. Kalau bahasa kita Pak, bentar lagi mati. Kata Fudail. Kata dia, "Famal hilah." Ada yang mengatakan la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita ini sebagai hamba Allah, kita pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Razak tatkala beliau menjelaskan tentang kisah ini, beliau menyebutkan ini kayaknya orang yang suka lalai dulu. Mungkin masa mudanya suka hura-hura, mungkin orang yang lalai, banyak dosa. Akhirnya dia ketakutan. Mau mati kata Fudail. Entar lagi ketemu Allah. Kata dia, "Famal hila." Kalau gitu solusinya apa wahai imam? Kata Fudail bin Iyad, "Tuhsinu fi ma baqi yughfaru laka ma madha wa ma baqi." Kau berbuat baik di sisa umurmu saat ini, maka dosa-dosamu yang dulu dan yang akan datang akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka in asa'ta fi ma baqi ukhitta ma madha wa ma baqi. Tapi kalau kau masih melakukan maksiat di umurmu saat ini, kau bakal diazab sama Allah Subhanahu wa taala gara-gara dosamu dan dosa-dosamu yang dulu dan dosamu juga yang akan datang. Kuncinya di sini kata Fudail bin Iyad, beramal saleh. Enggak peduli umur dosamu dulu banyak seberapa apa, selama kau bertobat sama Allah Subhanahu wa taala bakal diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, law ataitani biqarabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka biqarabiha maghfiratan." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-hambaku, kalau kau datang kepadaku dengan membawa dosa yang banyak setinggi langit menunjang langit, la tusyrik bi syai'a, dengan catatan kau tidak berbuat syirik kepadaku," kata Allah, "la ataituka biqarabiha maghfiratan." Maka aku pun akan mendatangkan ampunan sebesar dosa-dosamu. Di akhir Allah mengatakan, "Wala ubali." Saya tidak peduli betapa banyak dosamu. Maka jamaah semoga rahmat Allah SWT manfaatkan kehidupan kita. Sebagian orang dia futur. Dia sudah berusaha, setan nyupin telinganya. Kamu sudah dosa banyak bertahun-tahun. Umurmu paling tinggal 10 tahun, enggak mungkin nutupin dosa-dosamu yang dulu. Akhirnya iya, enggak jadi beribadah. Enggak, kita katakan kita punya Tuhan. Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, Al-Ghafir, Al-Ghafur, Al-Afu, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Ini semua nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang memotivasi kita untuk senantiasa beramal saleh di akhir-akhir kehidupan kita jamaah. Kita enggak tahu kita mati kapan. Semua bakal mati. Mau tua, mau muda, mau sehat, mau sakit, bakal mati. Betapa sering kita lihat orang-orang di depan kita jamaah mati. Allah mengatakan waja'akumun nadir. Telah datang kepada kalian apa? Peringatan. Para ulama menyebutkan peringatan tersebut adalah uban. Apa? Uban. Siapa yang punya uban di sini? Itu tanda maksudnya kita mau mati jamaah. Dulu enggak punya penyakit, sekarang asam urat. Dulu enggak ada penyakit, darah tinggi, sekarang. Itu proses-proses menuju apa? Kematian. Ikhwani fillah jamaah semua taala, inilah 3 poin yang saya sampaikan bagaimana agar kita bisa menyikapi dunia. Saya ulang, yang pertama, jadikan dunia sebagai apa?
wasilah. Kemudian yang kedua, kalau cari dunia secukupnya aja lah. Gak usah banyak-banyak, jangan nanti antum dihisapnya panjang. Kemudian yang ketiga apa? Manfaatkan umur sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala jamaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga kepada antum sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya saya mohon maaf. Ini murni dari kesalahan saya, dari kebodohan saya, dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Saya tutup, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.